Ya, Shafinas, meskipun belum mampu untuk kembali ke level 6.900, tapi setidaknya IHSG konsisten ya bergerak di zona hijau pada perdagangan hari ini. Bagaimana analisa Anda, Syaf? Ya kalau kita lihat dari sesi satu memang IHSG sudah jaya ya, naik terus ke puncak ditutup ke level 6.857 atau apresiasi 0,39% di sesi pertama. Dan tadi sektor-sektor yang menjadi penopang pada sesi pertama adalah bahan baku di 1,4%, keuangan di 1,16% dan properti sebesar 1,1%. Tetapi di penutupan tadi kita bisa lihat bahwa energi menjadi apresiasi ya, terapresiasi, tapi teknologi dan juga kesehatan terkoreksi. Lalu konsumer baku ini terkoreksi juga. Sementara kalau kita lihat secara turnover hari ini ditutup di kisaran 9,8 triliun rupiah dengan level terendahnya di 6.833 dan level tertingginya di 6.874 maksud kami. Sementara kalau untuk rupiah sendiri memang rupiah kondisinya makin menguat di tengah gempuran sentimen dari Amerika Serikat dan juga Jepang. Penguatan nilai mata uang Garuda ini juga dipengaruhi oleh sentimen positif dari dalam negeri karena pasar saham sepanjang pekan lalu tepatnya di 10 sampai dengan 13 Juli 2023 ini terjadi net buy atau beli bersih sebesar 7,1 triliun dan net buy pada surat berharga negara sebesar 6,54 triliun rupiah. Dengan begitu, capital inflow menambah pasokan dolar Amerika Serikat di dalam negeri sehingga membantu pergerakan rupiah sampai dengan hari ini, Sasa. Ya, kalau kita lihat tampaknya kepercayaan investor semakin tinggi ya terhadap pasar saham dan keuangan domestik. Dan yang tercermin juga pada hari ini nilai turnover sebetulnya tidak terlalu signifikan, namun memang ditopang oleh turnover saham-saham perbankan big caps ya. Salah satunya adalah penguatan saham BMRI, yang pada hari ini menguat lebih dari 3% dan bahkan ini sempat menyentuh highest levelnya di 5.550. Sebetulnya kalau kita lihat penguatan IHSG pada hari ini cukup menarik ya, Chef, karena dilihat dari segi sentimen sebetulnya dari eksternal ini sebetulnya banyak data-data yang tidak cukup menggembirakan. Ini apa saja sentimen yang diperhatikan, Chef? Iya, kalau misalkan kita berbicara sentimen dari dalam negeri memang tidak ada kabar apa-apa. Tetapi salah satu kabar yang membuat IHSG mendapatkan angin segar adalah karena kemarin di hari Selasa atau di hari Rabu maksud kami, Wall Street berakhir di zona hijau. Inilah yang membawa angin positif bagi IHSG. Dan juga adanya data penjualan retail Amerika Serikat yang hanya tumbuh 0,2% secara month to month dan 1,49% secara year on year di bulan Juni 2023. Penjualan retail ini jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan ekspektasi pasar yakni di 0,3% secara month to month dan 1,6% secara year on year. Penjualan juga lebih rendah dibandingkan yang tercatat pada Mei yakni di 0,5% secara month to month dan 2% secara year on year. Nah, melemahnya penjualan retail ini menjadi sinyal jika permintaan di Amerika Serikat memang sudah melemah sehingga Bank Sentral Amerika Serikat diharapkan akan melunak. Dan juga hari ini Amerika Serikat akan mengumumkan data klaim terkait dengan pengangguran di mana periode sebelumnya jumlah orang Amerika yang mengajukan tunjangan pengangguran ini turun 12.000 dari minggu sebelumnya dan juga angka ini jauh di bawah ekspektasi pasar yang berada di 250.000 klaim. Hasilnya ini sejalan dengan data terbaru bahwa yang menggarisbawahi pasar tenaga kerja yang sangat ketat di Amerika Serikat memperkuat kemungkinan kenaikan suku bunga 25 basis poin dalam pertemuan Federal Reserve mendatang. Jadi memang para ekonom masih terpecah nih dengan adanya data yang negatif tetapi juga adanya penjualan retail yang justru harusnya membuat The Fed semakin melunak. Jadi memang masih dilema. Itulah yang membuat investor wait and see. Dan ada juga rilis dari inflasi Inggris, pemirsa, terkait yang inflasi yang melandai ke 7,9% secara year on year di bulan Juni. Ini menjadi yang terendah sejak Maret 2022 atau 15 bulan terakhir. Dan inflasi ini memang juga melandai 0,1% dari bulan sebelumnya dan terendah dalam 5 bulan terakhir. Inflasi yang melandai ini menjadi angin segar juga bagi pelonggaran yang dilakukan oleh Bank of England. Dan kalau misalkan kita berbicara tentang sentimen yang kurang baik, memang datangnya dari China dan juga Jepang seperti yang kami sampaikan tadi di segmen awal, di mana kalau kita lihat China ini masih menjadi perhatian besar karena memang PDB di kuartal kedua ini tumbuhnya hanya 6,3% secara year on year. Angka ini juga tentunya meleset ya dari ekspektasi karena berdasarkan perkiraan ekonomi yang disurvei oleh Reuters di kuartal kedua 2023 ini harusnya pertumbuhan di China mencapai 7,3%, tetapi ternyata 1% lebih rendah dari ekspektasi. Sementara secara Kituki pertumbuhan ekonomi juga tercatat melambat 0,8% dari kuartal pertama dan ini juga mencatatkan perlambatan dari kuartal sebelumnya di angka 2,2%. Lalu juga dari neraca dagang Jepang ini juga mengkhawatirkan karena untuk bulan Juni
Pertumbuhan ekspor Jepang sudah melandai dalam setahun terakhir dari 19,3% secara year-on-year di Juni 2022 menjadi 0,6% secara year-on-year pada Mei di tahun ini. Kinerja impor juga bahkan lebih buruk. Impor sudah terkoreksi sebesar 9,9% di Mei 2023. Artinya impor sudah terkoreksi dalam 2 bulan beruntun. Nah, terkoreksinya impor Jepang ini juga harus menjadi perhatian besar bagi Indonesia karena Jepang merupakan negara kedua terbesar tujuan perdagangan dari Indonesia setelah China. Ya bisa dikatakan tantangan eksternal tanah air ini cukup bertubi-tubi ya, tidak hanya tadi dari China tapi juga dari Jepang. Nah tapi kalau kita mengulas lagi tadi dengan penguatan IHSG, ini sebenarnya kalau lihat dari secara sektoral, hari ini kan penguatan sektor energi cukup tinggi ya. Padahal kalau kita lihat secara year to date sebetulnya sektor energi ini masih menjadi laggard 18%. Tapi nyatanya akhir-akhir ini kok tampaknya saham-saham batubara ini kembali rebound. Apa sebetulnya bisa kita cermati, Chef? Iya, dan memang mayoritas sektor batubara ini menguat sejak sesi pertama tadi. Ditopang oleh menguatnya harga batubara, di mana harga batubara ini sudah menguat dalam 4 hari terakhir. Pada perdagangan Rabu kemarin, harga batubara di AS Newcastle kontrak Agustus ditutup menguat 0,25% di posisi 138,4 US dollar per ton. Posisi penutupan pada kemarin adalah yang tertinggi dalam 7 hari perdagangan terakhir. Lalu kenaikan harga batubara ini juga ditopang karena seiring melonjaknya permintaan listrik di China karena untuk memecahkan problematika heat waves yang terjadi di China. Selain itu, lonjakan dari sektor batubara ini juga karena adanya salah satu saham yaitu Bayan, di mana Lotu Kwong juga kembali menambah kepemilikan sahamnya di perusahaan tambang tersebut dengan membeli saham Bayan sebanyak 305.100 lembar saham pada saat harga Bayan ini dibanderol Rp17.281 per sahamnya. Artinya Lotu Kwong merogoh kocek hingga Rp5,27 miliar untuk membeli saham miliknya sendiri. Dan hari ini Bayan ditutup terapresiasi 0,54%. Kita lihat teman-temannya dari Bayan yaitu Bumi, Adarol, ITMG, bagaimana pergerakannya hari ini dan memang sesuai dengan pergerakan sektoral ya, terpantau apresiasinya cukup tinggi untuk Adaro Energi di 1,72%, Indo Tambang Raya di hampir 1% di 0,99%, lalu juga ada Bukit Asam di 0,73%. Ya, tak bisa ditampik ya bahwa pesta batubara ini bisa mengantarkan Bayan ini menjadi market cap terbesar ketiga di Bursa Efek Indonesia. Tapi yang menjadi PR adalah bagaimana dengan harga batubara secara global yang sudah turun signifikan bahkan 60% gitu ya. Apakah memang masih memberikan impact pada kinerja keuangan gitu. Karena memang kalau kita sudah lihat ini tentunya akan bisa berpengaruh ya pada kinerja keuangan. Utamanya di kuartal 2 ini seperti apa nantinya kita tunggu bersama Chef. Apakah masih akan kembali berpesta atau justru penguatan ini hanya akan berjalan sementara saja? Sementara sesuai dengan kondisi keperluan sesaat ya. Karena kan heat waves ini nggak akan berlangsung lama, terjadi secara seasonal. Tapi kalau misalkan kita dengarkan dialog beberapa narasumber dari CNBC Indonesia mengenai harga dari batubara, sebenarnya harga 138, 139 ini sebenarnya masih di atas rata-rata dari harga batubara sebelumnya ya.